Nah, Chung Sop pun berusaha menenangkan Aisun yang gelisah sejak tadi. Berkata kalau Aisun tuh harus sehat agar Gumyong tetap merasa aman. Tapi tiba-tiba si Yongbom datang dengan wajah gelisahnya. Langsung ngajak Gumyong nikah biar ia bisa menjaganya sepanjang hari. Berjanji akan melakukan apapun biar hubungan mereka direstui. Kan Aisun jadi teringat masa lalu saat Guangsik berusaha menikahinya. Dan ia gak ingin putrinya merasakan kesulitan sepertinya dulu. Di saat yang sama, Yong juga memperjuangkan cintanya. Tapi mendengar cerita emak-emak penyelam tentang hubungan Aisun dan si kambing itu, Yong gak bisa apa-apa. Baru nyadar dengan kesulitan ayahnya jika dia tetap mempertahankan hubungannya. Alhasil, ia benar-benar pisah dengan Hyunsuk, nangis sepanjang jalan, membaca buku diarinya bersama Hyunsuk. Dan biar cepat move on, ia pun memutuskan ikut wajib militer. Sementara Gumyong yang sudah sembuh nampak sedih setelah tahu Chung Sop ikut wajib militer. Apalagi Chung Sop meninggalkan sebuah lukisan untuknya. Lukisan dirinya yang sangat indah, tanda kalau Chung Sop sebenarnya menyimpan perasaan kepadanya. Tapi meskipun begitu, Gumyong tetap mempertahankan hubungannya dengan si Yongbom yang berjanji akan memilihnya dibanding keluarganya. Singkatnya, pasangan di mabuk cinta itu pun memberanikan diri menggelar acara tunangan, menganggap kalau apapun dapat mereka hadapi atas dasar cinta. Tapi kan ibu Yongbom sudah sejak awal gak suka kepada Gumyong, apalagi si Yongbom mentalnya gak seperti Guansik, dimana saat Gumyong nyendok sup buat mereka, membuat Aisun dan Guangsik merasa gak enak karena sejak dulu tuh ia memang mendidik Gumyong bukan sebagai ibu rumah tangga, tapi wanita mandiri yang dapat mengejar cita-citanya. Jadinya Aisun menggantikan Gumyong menghidangkan sup itu. Dan pastinya Gumyong sangat sedih, berusaha bertahan demi cintanya. Bahkan saat di jalan ketika calon mertuanya terus menyinggung, ia hanya bisa menangis. Sementara mereka sebenarnya gak setuju dengan pernikahan tersebut, tapi karena putrinya sangat mencintai pria yang gak jelas itu, mereka terpaksa setuju saja. Singkatnya, Aisun lagi-lagi harus buru-buru ke toko pakaian, tempat mereka bikin baju pengantin, akibat ibunya si Yongbom gak suka menunggu. Meskipun begitu, Aisun berusaha bersabar demi pernikahan putrinya, bahkan rela menguras tabungannya demi mas kawin putrinya. Tapi mak lampir ini hanya ngambil gitu aja, seolah-olah gak menghargai usaha calon besannya. Nah, tahu ibunya ngobrol berdua dengan ibu Gumyong, Yongbom sangat panik. Takutnya ibunya mengatakan hal yang gak diinginkan. Tapi terlambat, mak lampir satu ini memang gak peduli dengan pernikahan tersebut. Alhasil, Aisun pulang dengan sangat kesalnya, meskipun tidak membocorkan apa yang diminta calon besannya tadi, demi melindungi perasaan putrinya. Sehingga Gumyong pun merasa kalau semuanya berjalan lancar. Namun suatu hari, saat Gumyong di apartemen Yongbom, mak lampir tiba-tiba melabraknya, menuduh kalau ibu Gumyong sangat ingin berbesan dengannya, padahal ia sudah menolak. Bodohnya si Yongbom hanya membiarkannya, membuat Gumyong benar-benar hilang kesabaran. Bisa-bisanya mak lampir ini memperlakukan ibunya seperti itu. Ya, Gumyong akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan tersebut, di mana pada akhirnya mak lampir ini menyesal karena di masa depannya tuh Yongbom memang menikah dengan wanita pilihan ibunya, tapi mereka nggak peduli lagi kepada ibunya yang sudah tua renta. Kembali ke sekarang, tepatnya saat bapaknya Kim Jong-un wafat, Gumyong nangis sepanjang jalan sampai-sampai dikira mata-mata utara. Padahal kan dia nangisnya karena pernikahannya yang batal, mana undangannya sudah jadi. Meskipun begitu, mereka berpisah baik-baik, di mana Yongbom memeluknya untuk terakhir kali sebelum berangkat ke Amerika. 둘만 있던 작은 별에서 어린 왕자가 떠나는 일이었다.